Ingat nggak kamu dulu jualan binder untungnya berapa? Berat nggak ya kita coba? Aduh, coba. Pewangi mulut bukan? Iya. Mulutnya bau? Finance itu bukan sekedar uang biasa sih, bukan sekedar menjadi orang kaya doang, tapi juga bisa memberikan impact. Semenjak April, karena adanya corona, MIT itu kelasnya itu jadi online semua. Halo, gue Nadia Amalia, mahasiswi keuangan dari MIT. Mau tahu cara tips kaya raya menabung ala milenial? Keep on watching ya! Halo Amerikui, gue lagi di MIT, ITB-nya Amerika dan lagi janjian sama Nadia. Nah, kita bakal ketemuan dan ngebahas soal susah nggak sih kuliah di sini dan belajar soal keuangan bareng Nadia. Jadi kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube VOA Indonesia dan tonton terus Amerikui. Oke, katanya Nadia baru beres kuliah. Mari kita temui dia. Di mana ya Nadia? Itu dia. Nadia. Halo. Gimana kuliahnya? Seru banget sih, tadi habis kelas, baru aja kelas pagi, sekarang baru selesai hari ini. Banyak PR? Banyak banget, kebetulan kemarin habis begadang. Nah, ini kita ngomongin soal MIT nih, kampus Lonat. Ini memang cita-cita lo pengen masuk sini? Cita-cita banget sih, dari SMA emang udah pingin banget masuk MIT dari dulu. Kenapa emangnya? Sebenarnya lebih kayak gue tahu kalau misalnya gue pingin banget masuk finance dari dulu, dan dulu sempet research dari SMA ekonomi yang finance yang paling bagus di dunia di mana, terus salah satunya MIT. Tapi bukan itu doang sih, jadi MIT itu kan sebagai salah satu pusat, kalau bisa dibilang kampus engineering terbaik di dunia lah. Dan menurut gue ilmu kayak sosial kayak ekonomi itu nggak cuma harus dari sosial doang, tapi kita harus belajar dari sisi dari teknologinya dan lain-lain dan menjadikan satu, dan MIT itu kayak tempat yang menjadikan satu semua itu. Memang teknologi apa yang menurut lo bisa dihasilkan dari finance yang mungkin lo kerjain sekarang? Kalau sekarang sih banyak banget ya, kalau misalnya ada namanya fintech, jadi menggabungkan finance sama teknologi, dan salah satu yang gue paling interested banget adalah personal finance fintech, di mana kita bisa menggabungkan gimana sih cara orang misalnya nabung, tapi gimana cara teknologi itu bisa membuat nabung itu secara otomatis. Jadi orang-orang yang selama ini nggak tahu gimana cara nabung, tapi dengan teknologi mereka bisa jadi lebih gampang untuk belajar menabung. Kayak gitu sih sebagai salah satu gambaran singkatnya. Intinya, sisihkan bukan sisakan. Tapi gimana sih caranya? Pertama, track pengeluaran kamu apa aja sih per bulannya. Dan kedua, compare sama pemasukan kamu. Apakah pengeluaran lebih banyak atau pemasukan lebih banyak? Dan caranya kalau ala milenial, pakai money app. Tapi udah tahu 3 tips itu masih bingung gimana sih cara nabung? Nih, aku kasih namanya golden ratio yang paling umum. Jadi 50% dari pemasukan kamu itu buat kebutuhan primer yang nggak bisa kalau misalnya hidup nggak pakai itu. Misalnya makan, transportasi, dan tempat tinggal. Dan sisanya 30% itu buat kebutuhan sekunder. Misalnya yang pacaran buat traktir pacar. Terus yang cewek buat make up atau yang cowok buat pomade. Nah, sisanya 20% itu adalah buat tabungan dan investasi. Ingat ya, sisihkan bukan sisakan. Di awal bulan sisihkan 20% untuk tabungan. Dari jualan binder, jualan foto. Ini waktu SMP? SD, kalau ini bahkan SD kalau suka bisnisnya. Cuman terus pas SMP baru discover tuh ternyata selain bisnis ada cara lain mencari uang, yaitu misalnya lewat pasar saham atau enggak misalnya lewat jasa-jasa keuangan yang lainnya. Nah, dari situ mulai tertarik tuh untuk belajar lebih banyak mengenai keuangan. Nah, yang waktu SD itu yang kamu jualan binder dan lain sebagainya itu kenapa pengen itu? Jadi dari dulu emang suka makan anaknya kan, suka beli cemilan. Cuma mama aku tuh nggak mau aku gendut, jadi dibatasin jajannya. Jadi akhirnya jualan binder biar bisa lebih banyak jajan. Kadang-kadang tuh kayak teman, ih lucu tuh apa, terus kayak oh ya ini bisa kalau kata orang
dicuanin. Jadi ingat nggak kamu dulu Iya. jualan binder untungnya berapa? 1 juta kali ya, 1 juta dulu. 1 juta? Iya. 1 juta rupiah? Iya, 1 juta. Untungnya berapa lama itu? Berapa Itu kali jualan? Enggak sih, udah berkali-kali jualan, kayak sebulanan gitu. Sebulan dapat 1 juta? Itu kamu jualan berapa binder? Banyak sih, terus aku jualan foto juga. Dulu zamannya kayak zaman Korea-Korea gitu, karena aku jual foto Korea. Kebetulan papa aku juga akhirnya pas itu pindah ke jasa keuangan juga, jadi lebih banyak tahu gimana sih cara kerjanya sedikit-sedikit. Jadi memang dari kecil sudah tahu bahwa uang itu adalah hal yang paling penting ya? Iya, mata duitan dari kecil tadi jadi. Dari kecil mata duitan. Dan, kesannya nggak bagus gitu. tapi memang salah satu tujuan kamu juga kuliah ini juga pengen kaya raya juga dong sebenarnya? Sebenarnya nggak pengen kaya raya juga sih. Finance itu bukan sekedar uang biasa sih, bukan sekedar menjadi orang kaya doang, tapi juga bisa memberikan impact. Mungkin orang-orang pasti nanya aku orangnya Impact apa? Orangnya kapitalis, tapi nggak juga. Jadi aku ngerasa aku ingin memberikan impact dengan ngajarin orang gimana sih caranya financial planning, gimana cara mengatur keuangan. Karena kita bisa sebenarnya dari hal dasar aja. Kadang-kadang orang-orang itu misalnya mau nyekolahin anaknya misalnya ke luar negeri. Sebenarnya banyak orang yang bisa dengan kalau misalnya mereka financial planning dengan baik. Jadi Direncanain ya, nabung sejak kapan, terus investasi Iya, gimana gitu ya. Iya, jadi kayak bukan hanya menjadi kaya tapi juga sebenarnya bisa memberikan masa depan yang lebih cerah untuk keluarga mereka. Itu yang aku ngeliat dari finance. Nanti kita akan gali lebih dalam itu, tapi satu pertanyaan nih. Iya. Kuliah di finance memang bisa jadi kaya raya? Memang bisa bikin kaya raya? Belum tentu. Belum tentu. Bagaimana memanfaatkannya sih sebenarnya? Oke. Nah, MIT ini kan ada yang nyebut sebagai salah satu kampus terbaik di dunia berdasarkan salah satu survei. Memang apa yang membuat ini terbaik yang lu rasakan sendiri sebagai mahasiswa di sini? Bukan hanya research-nya atau teknologinya, tapi orang-orang yang di sini sih yang menurut gue membuat MIT ya salah satu kampus terbaik. Orang-orang di sini gimana maksudnya? Kayak di sini kita bisa menemuin orang apa aja yang bisa bener-bener build produk gitu. Jadi kayak misalnya ada salah satu profesor yang bisa kayak gimana sih cara nyembuhin cancer dengan financial engineering namanya. Jadi kan itu kan unik banget kan. Dan kedua adalah dari di sini adalah fasilitas buat kita membuild produk sendiri sih. Di sini banyak banget fasilitas dan profesor-profesor yang emang ngebantu kita. Misalnya tadi mungkin bidang gue nggak ngerti gimana sih caranya nge-build produk finansial, tapi di sini ada aksesnya, ada fundingnya. Jadi kebetulan lagi bikin produk untuk membantu gig workers di dunia-dunia yang... Gig workers apa? Gig workers tuh kayak Uber driver, Gojek, Grab. Gimana sih cara membantu memperbaiki kondisi finansial mereka. Dari MIT sendiri tuh sangat mendukung, jadi gue kayak konsultasi sama dosen, semuanya mereka ngebantu. Gue ngerasa banget kalau misalnya pekerja-pekerja kayak Uber driver atau misalnya Gojek, Grab itu, kalau kita bilangnya itu financial security-nya itu sangat rendah. Artinya dalam arti kayak susah buat mereka buat dapat pinjaman, susah buat mereka dapat asuransi untuk masa depan. Kadang-kadang mereka sakit, tapi mereka juga nggak tahu misalnya gimana sih cara membiayai rumah sakit itu karena mereka nggak punya asuransi. Gue tuh pingin membuild produk yang membuat akses finansial kepada produk-produk finansial buat orang-orang ini lebih gampang. Jadi intinya pingin membuat hidup mereka lebih baik. Iya, jadi pada abang-abang Gojek dan abang Grab, kita tunggu Nadia menyelamatkan kehidupan finansial Anda. Amin. Ya, Tinggal datangin Nadia. Waduh. Kalau nggak ada produknya, jangan teror tagih saya. terus. Saatnya kita bongkar tas Nadia. Oh my God. Apa saja itu tas Nadia? Berat nggak ya kita coba? Aduh, coba. Aduh gila berat. Ini udah 10 kilo loh. Nah sekarang kita bongkar tasnya ya. Aduh deg-degan nih. Silakan kita buka. Lihat dulu pertama nih, yang paling harus ada di bawah hand Apa sanitizer. Itu? Hand sanitizer. Karena Iya. sini banyak kuman. Banyak kuman. Ini harus bawa kabel. Apa namanya, earphone. Oh, buat earphone. Ini terus? kabel Mac. Oke. Adapter. Orangnya gampang sakit mah, jadi kabel obat mah. Apalagi mah emosi juga ya. Dipacu sama stres. Jadi kalau udah mulai tugas banyak, ini nggak boleh ketinggalan. Oke. Tahu nggak Raffi ini apa? Oh ini pewangi mulut bukan? Iya. Mulutnya bau?
Enggak, kata mama kalau kan di sini sering ada acara networking. I see. Jadi sebelum acara networking ini harus banget dibawa. Jadi bang bagian dari kampus gede juga, lu bisa ketemu dengan orang-orang penting Iya. kapanpun dimanapun. Nemtek. Oh, Nemtek. Jadi ini untuk Nih. apa? Jadi kalau di sini kayak majority dari grade-nya itu dari participation. Jadi kalau tunjuk tangan, Iya. akhirnya dosen tahu ya. Oh, Iya. Nadia Amalia kasih Iya. nilai 2. Iya, betul. Laptop. Ada laptop. Ini iPad. iPad, aku orangnya emang Beda fungsinya apa? Laptop buat apa? iPad buat apa? Jadi kenapa reason aku selalu bawa laptop? Karena tugas aku kan biasanya finansial tuh banyak Excel, banyak coding. Oke. Jadi kalau coding semuanya harus pakai laptop. Kalau ini lebih kayak buat nyatet sih. Jadi kalau aku nyatet semuanya di sini. Karena kan di MIT semua materinya itu online dan nggak ada textbook ya, hampir nggak ada, semuanya e-book semua. Terus nggak ada lagi apa-apa? Ada yang lain. Waduh jadi Wah, ada makanan. Ada makanan, oke. Ada Makanan makanan. anak MIT. Iya. Untungnya hari ini Sehat cukup nggak? sehat ya. Apa Iya. nih? Waduh. Ini bibimbap sih, aku baru masak tadi pagi. Oh, masak sendiri? Masak sendiri. Memang kenapa nggak beli aja, Nat? Aku lebih suka masak sendiri karena kan kesehatannya lebih terjamin. Lebih hemat juga nggak kalau lu masak sendiri? Lebih hemat juga sih sebenarnya, iya benar. Bisa contohin nggak makan di luar Oke, berapa, kalau masak finansial ya. berapa? Ya. Jadi kalau misalnya makan di luar, aku sekali makan yang bener-bener decent itu mungkin $10 kali ya. Kalau misalnya ini kayaknya less than $5. Bisa separuhnya hemat Paruhnya, makanya kalau 5 dikali 30 berapa tuh Raf? ya? 150. Iya, dites. $150 bisa dapat tiket pesawat. Iya. Dan kita sekarang ada di Charles River. Kece sekali ya. Emang favorit aku ini. Sering menyendiri di sini. Iya, bengong dan menyendiri kalau stres enggak deh. Oke, ngomongin stres, kuliah di MIT susah nggak sih? Susah. Apanya yang susah? Sebenarnya bukan kayak dari sisi pelajarannya susah, cuman yang menurut aku yang bikin susah itu buat anak-anak yang suka insecure itu adalah FOMO sih. Aku kayak ngerasa orangnya di sini kok pinter-pinter banget sih. Gitu. Misalnya nih di kelas tiba-tiba mau kerja kelompok, tiba-tiba ternyata ada visiting, namanya visiting student kali ya. Satu kelompok aku tuh dia CEO dari Chile, terus kayak aku kayak wah keren banget nih orang. Jadi kayak minder tapi at the same time juga excited juga kayak bisa kerja sama orang-orang kayak gitu. Tapi along the way, lu juga merasa sadar nggak kalau ternyata ya mereka sama aja kayak orang yang lain? Ketemu orang-orang kayak gitu aku ngerasa banget sih kalau misalnya setiap orang tuh pasti ada path-nya masing-masing, ada jalannya masing-masing, dan semua itu proses pembelajaran. Jadi jangan minder atau Apa yang lu rasa? Apa yang lu temukan? Misalnya kasih contoh. gue ketemu misalnya satu teman kelas gue dia CEO misalnya di Silicon Valley gitu, terus habis gue ngerasa oh nih orang tuh keren banget ya, terus gue kerja kelompok sama dia, terus pas saat gue kerja kelompok gue ngerasa mungkin dia lebih bagus di pitching, ternyata mungkin di dalam teknikalnya ada yang nggak lebih lemah, mungkin kurang, ada orang lain yang lebih baik kayak gitu. Oke, jadi ada kelebihan dan kekurangan sama iya, aja jadi di mana-mana setiap orang ya? tuh ada kelebihan dan kekurangan, jadi jangan minder. Nah, selain soal minder, soal pelajaran bagaimana? Apakah bikin kamu stres nggak? Ribet nggak? Susah nggak? Aduh, pasti bikin stres lah, pasti banyak banget hal yang baru yang aku pelajarin di sini yang Apa yang paling susah pelajarannya? aduh paling susah adalah membuild produk. Ya karena banyak banget teori-teori yang sebenarnya di-invent di MIT itu dari profesor-profesor sini. Kadang-kadang sampai kayak ini kayak nggak ada. Build produk jawabannya. kenapa susah? Apa contohnya? Kayak build produk tuh kayak misalnya kayak codingnya kayak gitu, yang build produk coding itu kan kayak kita nggak bisa nyontek kan, kita harus bener-bener dari kita sendiri. Dan saking susahnya kamu sempat kayak stres, dan apa akibatnya yang pernah paling buruk kamu rasakan? Stresnya sih yang pasti sampai sekarang masih sering begadang buat ngerjain PR. Cuman kayak aku sih biasanya coping stres sama lari sih. Aku kayak biasanya kalau stres langsung lari. Lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan, lari secara realita juga lari. Well, I must say, that's great. Nah, katanya Nadia lagi jogging ini, kita lihat dia mana ya dia ya.
Wih, gitu Nadia. Maaf kalau saya ganggu dulu ya. Nat, kita udah mau beres, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih. Setelah kamu kuliah di sini, sekolah keuangan di MIT, apa yang ingin kamu bawa pulang ke Indonesia? Yang pasti aku pingin dengan ilmu keuangan ini, aku pingin meningkatkan literasi keuangan orang-orang di Indonesia biar mereka bisa mengatur keuangan lebih baik di masa depan. Dan pasti akan pulang ke Indonesia ya? Pasti dong. Initially sebenarnya aku pingin stay beberapa bulan terlebih dahulu di Amerika buat internship, buat refreshing. Semenjak April karena adanya corona, akhirnya MIT itu kelasnya itu jadi online semua. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di dorm nih di-encourage untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Congratulations, class of 2020. Setelah aku riset dari Indonesia, aku menemukan problem lainnya nih yang sebenarnya juga urgent di Indonesia, yaitu masalah pengelolaan keuangan untuk anak muda, khususnya untuk milenial dan Gen Z. Ini kita masukkan ke inkubator MIT dan alhamdulillah kita terpilih, kita dibiayai oleh MIT, bukan hanya uang aja tapi juga mentoring setiap bulannya. Kita akhirnya bakal launching atau membuka produk kita tuh buat umum di bulan November. Oke, nah bagi kamu yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube VOA Indonesia dan jangan lupa juga untuk tonton terus Amerika.